Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Prof. Dr. Suparno selaku dosen Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dan yang saya hormati kepada Bapak Prof. Dr. Ari Sabtono selaku dosen pembimbing PKL saya. Di sini saya Najwa Pramudia dengan NIM 17016239091 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 yang akan memaparkan laporan hasil praktik kerja lapangan di PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa selama kurang lebih 6 bulan. Berikut bahasan materi presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga hasil produksi, yang keempat bidang pekerjaan, yang kelima deskripsi pekerjaan selama PKL, yang keenam hambatan dan solusi, yang ketujuh kesenjangan antara teori dan praktik, yang kedelapan keterampilan profesional yang diperoleh, yang kesembilan kesimpulan, dan 10 yang terakhir yaitu saran. Latar belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengadaan barang dan jasa yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan jasa. Procurement sendiri adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Divisi procurement ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kebutuhan operasional agar terpenuhi secara efektif, efisien, tepat waktu, dan dengan kualitas yang terbaik. Sumber daya manusia pada bidang procurement ini dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ketelitian, analisis, serta mampu bekerja sama dengan supplier dan departemen internal perusahaan. Perkembangan e-procurement juga mengharuskan sumber daya manusianya mampu beradaptasi dengan teknologi. Oleh karena itu, praktik kerja lapangan menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memahami proses pengadaan barang dan jasa sekaligus mengembangkan kompetensi profesional yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Di sini ada profil perusahaan. Profil perusahaan PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa atau yang disingkat dengan BUM adalah perusahaan investasi dalam negeri atau PMDN sebagai anak perusahaan dari PT Bakri Auto Parts atau yang disingkat dengan BA. PT Bina Usaha Mandiri berspesialisasi dalam industri foundry pengecoran besi dan baja yang memproduksi casting dan finish machining untuk memenuhi kebutuhan suku cadang, otomotif, komponen mesin diesel, suku cadang tugas berat, komponen pompa air, bantalan rel kereta api dan beton, dan produk coran umum lainnya. Berikut ada visi dan misi dari PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa. Visinya yaitu menjadi perusahaan otomotif dan komponen umum terkemuka di Indonesia yang memproduksi berbagai produk untuk industri komponen umum dan otomotif. Dan misinya yaitu sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ferrous foundry, general casting, dan machining akan selalu memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan mengoptimalkan proses produksi yang ramah lingkungan dan memprioritaskan kesehatan serta keselamatan dengan komitmen konstan. Berikut ada hasil produksi dari PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa. Yang pertama yaitu ada pompa air. Komponen yang dihasilkan yaitu berupa casing cover, pump casing, motor bracket, bearing housing, dan ejector. Berikutnya yaitu ada diesel. Komponen yang dihasilkan yaitu ada flywheel, pipe air, pump body, main bearing housing, stay footing, balancer shaft, dan balancer wedge. Berikut ada alat berat dengan komponen retainer, bushing, front bracket, base plate, cover, pulley GD, elastic shoulder, dan pulley crankshaft. Dan yang terakhir yaitu ada otomotif dengan komponen stopper helper, manifold exhaust, case diff LH, pipe exhaust, screw adjusting, lever anchor, case diff RH, dan well hub.
Berikut bidang pekerjaan yang praktikan jalani selama PKL. Praktikan ditempatkan dengan posisi sebagai admin procurement. Praktikan mendapatkan tugas yang dimana sehari-harinya melakukan penerimaan invoice, menginput invoice menggunakan sistem ERIS, dan melengkapi dokumen sebelum diserahkan kepada Departemen Accounting dan Finance. Berikut adalah invoice yang telah praktikan selesaikan untuk dapat dibayarkan ke pihak Departemen Finance. Deskripsi pekerjaan selama PKL yang pertama yaitu menerima dan mengecek invoice. Pada gambar yang ini adalah invoice yang baru praktikan terima, belum sempat praktikan buka. Ini adalah invoice yang benar-benar baru dikirim oleh vendor. Selanjutnya, praktikan mengecek apakah ada ketidaksesuaian atau lain sebagainya. Kalau misalkan ada, ya berarti nanti harus vendor tersebut harus dihubungi untuk dapat ditindaklanjuti. Setelah dicek, praktikan juga menginput ke spreadsheet yang pertama, yaitu spreadsheet yang isinya adalah invoice-invoice yang baru diterima. Selanjutnya yaitu praktikan melengkapi pemberkasan. Di sini ada contoh dari invoice yang praktikan terima. Selanjutnya ada faktur pajak. Yang selanjutnya juga ada surat jalan. Setelah itu, setelah dicek, kalau kita memakai MRS atau Material Receiving Slip, itu dilengkapi dengan yang purchase order. Tapi kalau misalkan berupa jasa, itu menggunakan berita acara serah terima dan dilengkapi dengan surat perintah kerja. Bedanya adalah MRS untuk barang dan berita acara serah terima itu untuk jasa. Selanjutnya, jika dirasa itu sudah lengkap dan tidak ada kesalahan, maka praktikan akan menginput ke ERIS dan spreadsheet. Yang pertama itu harus di-input ke ERIS dulu. Setelah ERIS di-input, jika sudah di print out, maka dimasukkan ke spreadsheet yang kedua. Jadi ada dua spreadsheet yang disediakan oleh mentor penulis. Yang pertama yaitu spreadsheet untuk menerima bahwa invoice tersebut sudah diterima oleh procurement dan untuk agar mudah di track recordnya. Dan yang kedua yaitu spreadsheet untuk diserahkan kepada pihak accounting dan finance. Nah, berikut adalah hasil tanda terima yang masih di dalam sistem ERIS, dan ini adalah hasil tanda terima yang sudah di print out. Nah, selanjutnya ada hambatan dan solusi. Hambatan yang praktikan terima selama magang di PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa yaitu adanya kelemahan jaringan untuk mengakses sistem ERIS. Pada saat menginput penerimaan dokumen invoice ke sistem ERIS membutuhkan jaringan yang baik untuk dapat diakses. Karena menggunakan sistem yang berbasis website, jaringan yang tidak stabil akan menghambat dalam proses pengoperasiannya. Dan juga terdapat beberapa perbedaan jumlah tagihan dengan aktualisasi barang sehingga memerlukan revisi sebagai komunikasi lanjutan sehingga invoice tersebut menjadi outstanding atau tertunda untuk dibayarkan. Nah, solusinya yang pertama untuk jaringan yaitu stabilitas yang baik tentunya akan membantu mempercepat proses input penerimaan invoice, mengurangi resiko keterlambatan pengolahan data, serta meningkatkan efektivitas pekerjaan pada Departemen Procurement serta departemen yang lainnya. Nah, untuk solusi dari outstanding diperlukan peningkatan koordinasi antara Departemen Procurement, warehouse atau gudang, accounting, serta supplier. Verifikasi dokumen seperti PO, MRS, surat jalan, dan invoice perlu dilakukan secara lebih teliti sebelum proses pembayaran dilakukan.
Selanjutnya ada kesenjangan antara teori dan praktik. Pada teorinya, proses procurement dilakukan secara sistematis sesuai alur pengadaan. Namun pada praktiknya, setiap proses harus disesuaikan dengan kondisi operasional perusahaan dan melibatkan koordinasi dengan berbagai departemen agar tidak kelebihan dengan jumlah barang ataupun jasanya. Yang kedua, pembayaran vendor dilakukan setelah dokumen lengkap. Namun pada praktiknya, dokumen harus melalui verifikasi pengecekan invoice, faktur pajak, surat jalan, MRS atau BAST, PO atau SPK. Jika terdapat ketidaksesuaian, pembayaran ditunda hingga dilakukan perbaikan. Yang ketiga, pada teorinya, komunikasi hanya dijelaskan sebagai fungsi manajemen. Namun praktiknya, komunikasi menjadi faktor utama dalam koordinasi dengan berbagai departemen seperti gudang, akunting, keuangan, dan juga user departemen untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan serta meminimalkan kesalahan. Dan yang terakhir, teori mengenai mahasiswa mempelajari konsep procurement secara umum. Pada praktiknya, di lapangan, praktikan menggunakan sistem perusahaan yang bernama ERIS, melakukan administrasi invoice, serta mengikuti SOP perusahaan secara langsung. Nah, keterampilan profesional yang diperoleh menurut praktikan yaitu administrasi procurement seperti verifikasi invoice, purchase order, material receiving system, berita acara serah terima, faktur pajak, dan surat jalan. Yang kedua, penggunaan sistem ERIS untuk administrasi penerimaan invoice. Yang ketiga, komunikasi dan koordinasi dengan pihak gudang, akunting, keuangan, dan user departemen serta vendor. Yang keempat, ketelitian, tanggung jawab serta kepatuhan terhadap SOP. Yang kelima, menjaga integritas dan kerahasiaan data perusahaan. Dan yang terakhir, kemampuan bekerja sama dan beradaptasi di lingkungan kerja yang profesional. Nah, berikut adalah kesimpulan yang praktikan simpulkan selama PKL berlangsung. Praktikan mengembangkan hard skill seperti administrasi procurement, penggunaan sistem ERIS, serta verifikasi dokumen. Nah, soft skill yang praktikan dapatkan yaitu komunikasi, koordinasi, kerjasama tim, disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme. Secara keseluruhan, kegiatan PKL berhasil meningkatkan kompetensi, wawasan, dan kesiapan praktikan untuk memasuki dunia kerja profesional di bidang ekonomi dan bisnis. Dan yang terakhir yaitu ada saran. Saran praktikan bagi perusahaan yaitu mempertahankan program magang sebagai sarana pembelajaran mahasiswa. Yang kedua, memberikan pembekalan awal mengenai alur kerja dan administrasi procurement agar proses adaptasi lebih cepat. Saran bagi mahasiswa, meningkatkan kemampuan komunikasi, ketelitian, dan penguasaan administrasi procurement. Dan yang kedua, yaitu aktif bertanya, mematuhi SOP, serta menjaga integritas dan profesionalisme selama magang. Bagi universitas, memperkuat pembekalan sebelum magang, khususnya terkait administrasi perkantoran, komunikasi profesional, dan penggunaan sistem kerja di perusahaan. Sekian pemaparan hasil laporan praktik kerja lapangan penulis di PT Bina Usaha Mandiri Minangkabau. Dirasa ada salah kata ataupun penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.